Dengan serangkaian jejak yang menutupi sisi Luo Zeng, Sun Chasing Bo dibuka lagi. Panah tajam yang tampak biasa itu melesat ke tengah matahari dengan lambat. Dengan kilatan cahaya hitam, matahari besar padam seperti ini. Keluarga Lai San, keluarga Di Hong, dan orang kuat lainnya semua menyaksikan adegan ini dengan tenang, walaupun wajah mereka tenang, keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di pupil mata mereka siap untuk keluar. Yang mengejutkan mereka bukanlah fakta bahwa matahari telah padam, lagi pula, pada level ini, pemandangan besar apa yang belum terlihat. Belum lagi menghancurkan satu matahari, meski puluhan negara hancur di depan mereka, mereka masih bisa menjaga wajahnya tetap utuh. Hanya saja metode Luo Zeng menembak matahari terlalu aneh, sangat aneh sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Apakah itu tanda dari pihak lain? Tanya Lai San. Itu seharusnya kemampuan token dari sisi lain, kata Di Jun dengan tegas. Ji Xuanyuan menggelengkan kepalanya dan berkata satu panah menembakkan token matahari dari sisi lain, San Xingtian tidak ada, dan anak ini tidak dapat mewarisi token San Xingtian dari sisi lain. Beberapa orang kuat di belakang Ji Xuanyuan juga mengangguk setuju dengan hakim proposalnya. Memang banyak kejutan dan ketidakpahaman di dunia ini, kemampuan yang dimiliki oleh beberapa objek misterius pihak lain memang tidak masuk akal, tetapi yang tidak masuk akal di sini relatif terhadap kekuatan umum. Pusat kekuatan yang hadir ini pada dasarnya adalah keberadaan yang berdiri di puncak dunia ibu dan sisi lain, dan penglihatan mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat. Memang tidak banyak hal yang bisa membuat mereka jatuh ke dalam kebingungan seperti itu. Rumble. Tepat ketika banyak pembangkit tenaga listrik bertanya-tanya, mata itu muncul kembali di celah besar di sebelahnya. Mata ini sebenarnya mengamati adegan yang disampaikan Di Jun. Dia bisa melakukannya, dia bisa melihatnya. Ini adalah ruang di luar angkasa. Suara dari retakan, seperti guntur yang menderu dari langit, bergema di telinga semua orang. Sebagai dewa kekacauan kuno yang bertanggung jawab atas ruang, kepekaannya terhadap ruang dapat dikatakan yang terbaik di seluruh dunia ibu. Ketika melihat pemandangan itu, perasaan aneh seperti itu melonjak jauh di dalam hatinya. Ruang di luar ruang, apa itu? Ji Xuanyuan dari klan Di Hong bertanya. Mata besar di celah itu terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan saya tidak tahu, itu adalah jenis lain dari aturan ruang, yang mengesampingkan kebenaran ruang. Apa? Mengungguli kebenaran? Apa? Itu melampaui kebenaran di dunia ini. Beberapa pria kuat di belakang Ji Xuanyuan menjadi pucat karena terkejut. Namun, Di Jun, Senong dari klan Lis Han, dan Patriark dari klan Minyu semuanya terlihat tenang. Setelah mereka mengikuti klan Yuanling, klan Yuanling mengungkapkan beberapa berita yang sangat spesial, memungkinkan mereka untuk memahami kebenaran kekacauan. Kebenaran memang aturan yang tidak bisa dipatahkan di dunia ini, tapi bukan berarti tidak ada yang lebih tinggi darinya. Putra ini tidak bisa tinggal, kata Di Jun, menatap Luo Zeng di foto. Keluarga Lai San menatap Ji Xuanyuan dan berkata kali ini klan Xiong dan klan Jinwu menyerang Tiangong bersama-sama, dapatkah Anda membiarkan mereka menangkap Luo Zeng? Tujuan kedua mungkin untuk menangkap Luo Zeng. Setelah melihat pemandangan ini sekarang, dia merasa bahwa prioritas menangkap Luo Zeng harus menjadi yang pertama. Kemampuan anak ini sangat aneh sehingga dia hampir tidak tahan melihat langsung ke arahnya. Mereka memasuki China Tengah dari sisi lain, dan saya khawatir mereka sibuk menghancurkan formasi sekarang. Pada titik ini, mungkin tidak mudah untuk menangkap Luo Zeng, kata Ji Xuanyuan dengan cemberut. Di Jun mengatupkan bibirnya dan menatap matahari yang besar, dengan niat membunuh yang dingin di matanya yang ramping. Masalah di sini telah terpecahkan, aku akan pergi ke sana sendiri. Klan Jinwu dapat merasakan keberadaan satu sama lain, dan Di Jun, sebagai Raja Klan Gagak Emas, bahkan lebih mampu dalam hal ini. Dia jelas merasakan keberadaan Feng Nu, Ming Shi, dan Pot Putih, mereka jelas masih hidup, tetapi keadaan mereka menjadi sangat aneh. Setelah selesai berbicara, Di Jun mengibaskan sayap putihnya dengan ringan. Dengan sayap sedikit berkedip, ruang di sekitarnya membentuk kisi-kisi kecil, dan dia meninggalkan jurang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah susunan teleportasi dihancurkan, atmosfer di kota Beixuan menjadi sangat kendur. Meski banyak pembangkit tenaga listrik masih berusaha sekuat tenaga untuk membuka penghalang, hampir semuanya putus asa. Semua orang akan dibakar sampai mati di sini. Ning Suyuan memandangi langit putih yang menyala-nyala, mengerutkan kening dan berjalan ke sisi lain, menatap Feng Nu dan bertanya aku tahu bahwa kamu suku Jinwu tidak hanya pandai dalam api, tetapi juga sangat peka terhadap ruang. Bisakah Anda membuat ruang untuk menghindari kekuatan supernatural yang menghancurkan dunia ini?
Orang-orang ini menyerah kepada kaisar dalam tubuh Luo Zeng, tetapi mereka masih memiliki permusuhan yang cukup besar terhadap manusia di tulang mereka, jadi mereka tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun. Tetapi ketika hidup dan mati dipertaruhkan, orang Jinwu juga membantu, baik untuk membuka penghalang, atau membantu menstabilkan penghalang. Hancurkan, termasuk ruang. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke atas secara diagonal. Orang biasa melihat ke arah yang dia tunjuk, dan hanya bisa melihat warna putih menyala. Tapi untuk eksistensi seperti Feng Nu dan Ning Suyuan, orang bisa melihat retakan kecil. Nyala api yang paling kuat akan membakar bahkan ruang. Mata Ning Suyuan menunjukkan sedikit kekecewaan, mungkinkah mereka benar-benar tidak bisa lepas dari bencana ini? Bukankah kamu masih memiliki anak itu? Feng Nu berkata tiba-tiba, dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Setelah mengatakan ini, Feng Nu merasakan hawa dingin keluar dari tubuhnya, dan instingnya tidak mengizinkan adanya pelanggaran terhadap pemikiran Luo Zeng. Luo Zeng Ning Suyuan tersenyum pahit, dia telah menciptakan banyak keajaiban, tetapi tidak mungkin untuk menciptakan keajaiban-keajaiban sepanjang waktu. Bukan lagi kemewahan untuk mengharapkan seorang junior memadamkan sihir dunia pemadam 9 matahari di Jun kemampuan. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya di langit tiba-tiba meredup sedikit. Ning Suyuan dan Feng Nu melihat ke atas bersama, dan semua orang di kota Beixuan melihat ke atas. Meski langit terik putih, 9 matahari besar masih bisa dibedakan, tapi saat ini hanya tersisa 8. Mata Feng Nu berputar-putar, seperti sepasang mata kucing, mengamati sekeliling langit, dia mengira matahari lain telah bergerak, dan ingin menemukannya di luar langit. Ning Suyuan menatap ke langit, seperti Feng Nu, dia menebak apakah arah kedua matahari tumpang tindih atau semacamnya, dia tidak pernah berpikir bahwa satu matahari akan ditembakkan. Tepat ketika mereka mencari, langit tiba-tiba menjadi gelap lagi, dan matahari lain menghilang. Matahari telah padam. Sebelum Ning Suyuan tidak yakin, seseorang di kota Beixuan telah berteriak dengan keras. Ya, 2 matahari telah padam. Ada harapan, jika kamu bertahan, pasti akan padam. 2 matahari menghilang. Alasan sebenarnya belum dikonfirmasi, tetapi telah terjadi gelombang angin di kota Beixuan badai harapan. Semua orang menatap langit putih yang menyala-nyala. Cahaya yang kuat hampir dapat membutakan mata mereka, terutama mereka yang berada di alam bawah. Tapi tidak ada yang mau menundukkan kepala, itulah satu-satunya harapan bagi setiap orang untuk hidup. Semua orang menahan napas, dan naluri bertahan hidup mereka membuat mereka memperhatikan setiap gerakan di langit. Setelah beberapa saat, matahari ketiga muncul di bidang penglihatan semua orang. Wow, ada suara mendidih lainnya di seluruh kota Beixuan. Apakah Tuan Dijun melepaskan kita? Seharusnya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena orang-orang Jinwu itu ditangkap oleh kita. Banyak orang sudah mulai mencari alasannya. Mereka tidak tahu bagaimana Luo Zeng menangkap orang-orang Jinwu itu, tetapi orang-orang Jinwu tunduk di depan Luo Zeng, dan secara alami menganggap mereka tawanan. Cukup banyak orang mengira Dijun yang memegang tangannya. Namun masih ada beberapa orang yang keberatan. Luo Zeng yang menembak dan membunuh matahari. Aku melihatnya meninggalkan kota Beixuan dan terbang ke matahari itu. Bagaimana mungkin? Luo Zeng memang kuat, tapi dia hanyalah Chaotic Origin Realm biasa, yaitu, tingkat para dewa, matahari-matahari itu para penguasa gunung semuanya berbeda, bisakah dia punya solusi? Meskipun banyak orang telah menyaksikan Luo Zeng terbang ke matahari-matahari itu, kebanyakan orang tidak berpikir Luo Zeng memilikinya, kemampuan ini. Aku percaya itu adalah Master Spanduk, kata Yue Baihao tiba-tiba. Aku juga percaya. Lai Huabei mengangguk setuju. Yin Yuehuan memandangi langit putih yang menyala-nyala dengan corak yang rumit, matanya merah dengan cahaya yang menyilaukan. Dia berkata dengan samar jika benar-benar ada seseorang yang dapat menciptakan keajaiban ini, maka orang ini pastilah Luo Zeng. Om. Pada saat ini, matahari di langit berkurang satu lagi, dan ini adalah matahari keempat yang akan padam. Saat matahari padam satu persatu, tekanan pada orang-orang kuat yang merapal mantra juga terus berkurang. Awalnya, pembukaan penghalang hanya bisa berlangsung selama beberapa napas, tetapi sekarang telah diperpanjang hingga lebih dari 20 napas, yang lain lebih dapat terhubung dengan mudah, dan itu juga memberi mereka waktu untuk mengisi kembali kristal dewa. Dengan cara ini, setiap orang yang menyampaikan pesona sudah cukup bagi orang-orang di kota Beixuan untuk bertahan hidup. Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Cahaya putih yang menyala-nyala meredup lapis demi lapis dengan kepunahan matahari, dan ketika matahari terakhir padam, negara Qibei langsung kembali normal. Pada saat yang sama,
semua orang juga melihat titik hitam yang berkedip tinggi di langit, yang merupakan cahaya hitam yang dipancarkan saat matahari padam. Sebelumnya juga ada cahaya hitam, tetapi tertutup oleh cahaya matahari lain, jadi mereka tentu saja hampir tiba. Pada saat yang sama titik hitam berkedip, orang-orang di kota Beixuan juga melihat sesosok seukuran semut melayang di langit. Seseorang. Siapa di sana? Ketika matahari padam, orang ini ada di samping. Mungkinkah dia memadamkan matahari? Orang-orang di kota Beixuan menjadi bersemangat lagi, dan orang-orang dengan penglihatan yang kuat menatap ke arah pria kulit hitam titik. Wajah pemilik Ningsu Yuan, Gan Gaohan, Gunung Taixiu, Gunung Taijin, dan gunung lainnya sangat rumit. Ini Luo Zeng. Ini benar-benar dia. Putra ini benar-benar penyelamat istana surgawi kita. Qiu Yinhe, He Qi dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat, terutama Qiu Yinhe, yang wajahnya penuh cahaya, dan suasana hatinya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Saat Luo Zeng turun dengan busur emas, semakin banyak orang melihat wajah asli Luo Zeng. Ini Luo Zeng. Ya Tuhan, dia melakukannya, dia benar-benar menghancurkan matahari. Bagaimana ini mungkin? Dari sudut pandang Luo Zeng sendiri, semudah hal yang biasa baginya untuk menembakkan 9 matahari, tetapi di mata orang lain, hal semacam ini sama sekali tidak dapat diukur dengan akal sehat, dan hanya bisa disebut keajaiban. Lagi pula, jarak antara basis kultivasi Luo Zeng dan Dijun terlalu besar. Bahkan Ning Suyuan dan Gan Gaohan, yang paling bijaksana, akan berpikir bahwa Dijun memiliki musuh yang tidak dapat diatasi sebelum lebih dari 1000 era dewa, dan musuh ini hanya diperlukan harga kecil untuk mengalahkan Dijun. Adapun Feng Nu, Mingxi dan orang Jinwu lainnya memikirkan masalah lain. Kaisar Jun yang tinggal di tubuh Luo Zeng sangat akrab dengan 9 matahari menghancurkan dunia, dan harus memberinya sarana untuk memadamkan matahari. Wosh! Luo Zeng mendarat dari langit dan mendarat di pusat kota Beixuan. Wow, tepuk tangan itu seperti gelombang, menyapu bolak-balik di kota Beixuan. Setelah melewati hidup dan mati, mata semua orang penuh rasa syukur, dan tepuk tangan bisa dikatakan berasal dari hati. Orang-orang seperti Lai Huabei, Su Quan, dan Yin Yuehuan sangat bersemangat sehingga mereka bergegas dan memeluk Luo Zeng lapis demi lapis, menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Cukup aneh bagi Li Beixue untuk melihat pemandangan ini. Lagi pula, Luo Zeng juga seorang murid dari Tanah Kesedihan Pedang. Bagaimana dia bisa tahu alam pantai lainnya? Setelah sedikit bertanya, warna aneh di matanya menjadi datar, lebih buruk tanpa diduga, Luo Zeng dipromosikan selangkah demi selangkah dari kota naga. Kata Miesi dalam kesaktian sudah cukup menjelaskan kekuatan kesaktian Jiuyang Misishi. Seluruh permukaan bagian dalam prefektur Qibei telah terkelupas satu persatu. Makhluk di permukaan prefektur Qibei, dari semut kecil di celah-celah bebatuan hingga beberapa binatang langka dan eksotis, semuanya dibakar menjadi abu. Hanya sejumlah kecil makhluk hidup yang tersembunyi di kedalaman tanah yang selamat. Dewa jahat bersembunyi jauh di dalam tanah, masih dalam keadaan terbius, dia tidak menyadari perubahan sebesar itu di dunia luar. Ini juga karena keberuntungan dewa jahat, dan tempat yang dia pilih jauh dari kota Beixuan. Di barat daya prefektur Qibei, bahkan kedalaman bawah tanah pun tidak aman. 9 matahari sebenarnya berdiri di langit tinggi di barat daya, turun dari atas, dengan kata lain, target mereka adalah kota Beixuan. Saat matahari terbenam, itu menjadi tontonan. Tanah di sekitar kota Beixuan dibakar, dipanggang, dan berubah menjadi lapisan magma yang mengalir berdiri di tembok kota Beixuan. Anda dapat melihat lautan magma yang luas ini, dan kota Beixuan telah menjadi satu-satunya perahu, berdiri di tembok kota. Anda bisa merasakan sisa panas yang berasal dari magma. Setelah malapetaka ini, pemilik gunung dari berbagai gunung kembali ke Tiongkok Tengah dengan pasukannya. Daerah barat daya prefektur Qibei sudah menjadi lautan magma, dan saya tidak tahu berapa tahun saya ingin menunggu magma mengeras. Secara alami, magma tidak dapat menjebak semua orang, jadi semua orang melompat ke langit dan meninggalkan kota Beixuan yang bobrok satu persatu. Gan Gaohan berlari ke depan, memikirkan apa yang akan dilakukan klan Gagak Emas selanjutnya. Luo Zeng hampir menculik semua anggota inti klan Gagak Emas. Reaksi Dijun setelah mengetahui berita itu tidak sulit ditebak, dan saya khawatir tidak akan memakan banyak waktu, akan datang ke pintu dengan agresif. Dengan kekuatan Dijun, siapa yang bisa menghentikan Tai Tiangong? Memikirkan hal ini, Gan Gaohan merasa pusing. Ketika Gan Gaohan sakit kepala, pedang emas di pinggangnya menyala, dan sinar kesadaran mencapai pikirannya melalui pedang emas. Itu adalah sinyal bantuan dari Gunung Tai. Bukan hanya dia yang menerima sinyal ini,
tetapi wajah para pemilik gunung dari berbagai gunung juga tiba-tiba tenggelam. Senzu Tengah selalu menjadi garis bawah terakhir Istana Taitian. Menghadapi serbuan suku Jinwu, Gan Gaohan pun memilih memimpin tentara Tiangong untuk menyerang suku Jinwu di prefektur Qibei. Mereka hanya tidak ingin Gagak Emas mendatangkan malapetaka di Tiongkok Tengah. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika suku Jinwu menyerbu secara agresif, suku Xiong juga menugaskan kelompok pasukan lain untuk berbaris dari tenggara. Bagian tenggara Cina Tengah selalu tidak dapat diakses, dan dari waktu ke waktu ada alien biadab yang menyerang. Belakangan, Istana Taitian mendirikan pos pemeriksaan di tenggara Senzu Tengah, dan mengatur formasi pedang kehidupan darah. Formasi pedang ini disusun di atas tebing, dan tebing ini disebut tebing naga. Selama ribuan tahun, orang kuat yang menjaga Longya semuanya adalah Tian Jiedu. Di milenium terakhir, orang yang menjaga Longya bernama Lin Ruyuan. Seperti Luo Zeng, Lin Ruyuan juga sangat cocok untuk arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi, dan sebagai keturunan langsung dari keluarga Lin di Gunung Taiyi, perlakuan yang dia terima dalam keluarga sedekat Ling Xuang, tetapi 200 tahun yang lalu, perselisihan di Tiangong akan melibatkan Lin Ruyuan, dan rekannya Qin Hua jatuh karena ini. Setelah itu, Lin Ruyuan mengambil inisiatif untuk melamar ke Longya, dan dia telah menjaga Longya selama 200 tahun. Karena dia menjaga Longya, ras barbar dan asing di barat daya jarang berani menyerang lagi, dan dia menggunakan cara berdarah untuk menekan semua penjajah sejak. Suku Jinwu menyerbu dari timur laut, orang-orang di Istana Taitian menjadi panik, bahkan di tebing naga banyak tentara di ketentaraan juga khawatir, dan membicarakan masalah ini sepanjang hari. Kali ini Gagak Emas akan datang, aku tidak tahu apakah 7 gunung dapat menahannya. Jika kita tidak dapat menahannya, kita harus menahannya. Kita akan mundur dari prefektur Guanshan, sampai ke prefektur Qibei, dan bahkan di Senzu. Kenapa? Saya melamar ke prefektur Qibei untuk bergabung dalam perang dan ditolak. Mau bagaimana lagi? Sangat penting untuk berperang melawan suku Jinwu, tetapi juga penting untuk menjaga Longya. Jika kita pergi, apa yang akan dimanfaatkan oleh suku-suku kuno yang biadab ini untuk membuat masalah? Sedang berdiskusi, seorang pria mengenakan pria di Xingyi melayang. Semua prajurit segera berdiri dan membungkukkan tangan kepada pria itu. Tuan Jiedu, apakah ada berita dari prefektur Qibei? Apakah Tiangong kita memiliki keuntungan? Apakah Gagak Emas akan ditembak di prefektur Qibei? Pria di Xingyi adalah Lin Ruyuan, utusan Jiedu. Para prajurit memperhatikan berita dari utara, dan Lin Ruyuan juga memperhatikannya. Tetapi di negara bagian yang besar, masih ada keterlambatan pengiriman berita, bahkan Lin Ruyuan harus mengirimkannya melalui transmisi suara. Lin Ruyuan menggelengkan kepalanya, berita yang saya dapat adalah bahwa pertempuran masih berlangsung, dan situasi spesifiknya tidak diketahui. Mendengar kata-kata Lin Ruyuan, semua prajurit tertunduk. Tuan Jiedu, tidak masalah apakah penjaga Longya atau tidak, ras alien biadab itu tidak berani benar-benar memasuki Tiongkok Tengah. Ya, bagaimana kalau kita pergi ke utara? Wajah Lin Ruyuan berubah pucat ketika dia mendengar bawahannya mengatakan ini. Yi Sen, omong kosong. Belum lagi apakah kita bisa pergi, bahkan jika kita pergi, seberapa besar kekuatanmu bisa membantu. Meskipun Lin Ruyuan adalah seorang jenius yang langka di Gunung Taiyi. Fondasinya masih dangkal, dan kekuatannya lebih kuat dari Li Beixue lebih kuat, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Qiu Yinhe. Bahkan jika dia memimpin orang-orang ini untuk membantu, itu hanya setetes air dan tidak dapat mengubah seluruh situasi pertempuran. Setelah ditegur oleh utusan Jiedu untuk beberapa saat, para prajurit ini tiba-tiba menjadi jujur, dan memandangi gunung dan sungai yang jauh dengan diam-diam satu persatu. Pada saat ini, seberkas cahaya merah tiba-tiba keluar dari garis di depan Longya. Lin Ruyuan dan para prajurit mengerutkan kening saat melihat lampu merah. Orang-orang asing buas itu memang akan memilih waktu mereka untuk menyerang kita di Longya. Seorang tentara berdiri dengan kejam. Prajurit lain menghunus pedang panjangnya. Aku sangat marah karena tidak punya tempat untuk curhat, saatnya datang. Para prajurit yang hadir sering membantai alien barbar yang menyerang, dan itu hal biasa bagi mereka. Setelah Lin Ruyuan melihat lampu merah, dia terus mengerutkan kening dan tidak memberi perintah, tetapi berdiri di sana memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa saat dia berkata situasinya tidak baik. Tuan Jiedu, ada apa? Seorang prajurit kekar dengan pedang besar bertanya. Biasanya pada saat ini, Lin Ruyuan akan bertindak cepat dan tegas, memimpin banyak tentara untuk berperang melawan ras alien di Longya. Bagaimana dia bisa menjadi penakut hari ini? Dia tidak bisa membayangkan penampilan pemalu Lin Ruyuan. Lin Ruyuan menunjuk ke lampu merah dan berkata, arai tulang, susunan mimpi,
dan susunan roh semuanya telah dihancurkan secara paksa, tetapi bagaimana dengan susunan rahasia, susunan grafik, dan susunan hantu? Semuanya tampak serius. Susunan tulang, susunan mimpi, dan susunan roh diatur di belakang susunan rahasia, susunan gambar, dan susunan hantu. Tiga susunan pertama dihancurkan secara paksa, yang berarti susunan rahasia, susunan grafik, dan susunan hantu juga dihancurkan, tetapi mereka tidak bisa dilihat di sini situasi ketiga formasi. Ini menunjukkan bahwa formasi rahasia, formasi grafik, dan formasi terpencil telah dipatahkan. Alien biadab itu memiliki semua jenis bakat yang kuat, tetapi kebijaksanaan mereka umumnya tidak sebaik ras manusia, apalagi memecahkannya, formasi yang rumit. Lampu merah ini mencerminkan masalah, ada pemecah formasi yang sangat kuat di antara para penyerang. Dengan kata lain, para penyerang bukanlah alien biadab. Di masa sensitif ini, berita kecil ini layak untuk diwaspadai. Formasi pedang kehidupan darah, buka, Lin Ruyuan segera mengeluarkan perintah. Formasi pedang kehidupan darah adalah formasi pedang terbesar di Longya. Sejak Longya dibangun, itu hanya dikerahkan 3 kali, dan semuanya dalam periode tidak lama setelah berdirinya Istana Taitian, formasi pedang kehidupan darah belum pernah dibuka lagi. Sinar cahaya berwarna merah darah berkelap-kelip di sekitar tebing naga. Tebing besar ini seperti naga raksasa yang memandang ke langit, ketika formasi kehidupan darah dibuka, itu terlihat sedikit lebih seperti lampu merah yang dihiasi dengannya. Aura besar melonjak ke langit di sepanjang Longya, Lin Ruyuan berdiri sendirian di tempat, wajahnya masih bermartabat. Hanya dalam 3 atau 5 napas, sosok muncul satu demi satu pada jarak 3.000 kaki di seberang Longya. Setelah melihat orang-orang itu dengan jelas, Lin Ruyuan menutup matanya rapat-rapat, menghembuskan napas berat, dan merasakan kelegaan yang kuat secara spontan. Hampir tanpa menggunakan otaknya, dia juga menebak bahwa orang-orang itu berasal dari Yuxiong atau Senong, dan tidak mungkin tentara Longya membela mereka. Jenderal Longya, pergi melalui susunan teleportasi dan kembali ke Istana Surgawi. Perintah Lin Ruyuan. Para prajurit menghela nafas ketika mereka melihat musuh dengan jelas, tetapi mereka merasa masih memiliki kesempatan untuk bertarung dengan mengandalkan Longya. Setelah mendengar perintah Lin Ruyuan, semua orang membeku sesaat sebelum bereaksi. Aku tidak akan pergi. Siapapun yang ingin pergi, bagaimanapun, aku tidak berencana untuk pergi. Aku bersedia mengikuti Tuan Jedu untuk menjaga Longya sampai mati. Para prajurit ini sudah mengerti bahwa para penyerang sangat kuat, jauh dari apa yang bisa dilawan Longya. Lin Ruyuan sangat menyadari hal ini, jadi dia meminta bawahannya untuk pergi dulu. Setidaknya biarkan mereka menjaga 7 gunung setelah menyelamatkan hidup mereka. Tapi Lin Ruyuan mengabaikan tekad para prajurit, tidak ada dari mereka yang mau mundur lebih dulu. Jika Lord Jedu tidak ingin maju dan mundur bersama, maka tolong Lord Jedu bunuh kami. Pria kekar itu berkata dengan tegas. Lin Ruyuan menatap mereka dengan tatapan kosong, dan berkata setelah beberapa saat Zhao Di, pergi dan hancurkan formasi teleportasi. Sebelum menghancurkan formasi teleportasi, kalian semua dapat keluar dari formasi transmisi. Aku membiarkan kalian kembali untuk menjaga 7 gunung. Aku tidak ingin kamu menjadi desertir. Semua orang tidak mengerti kebenaran ini, tapi tetap tidak ada yang memilih untuk pergi, sampai Zhao Di pergi untuk menghancurkan susunan teleportasi, dan semua orang tidak punya jalan keluar. Tidak jauh, seorang pria berpakaian putih, pria tua yang membawa ledakan hitam perlahan mendekat, dan berteriak dengan suara serak. Saya sudah lama mendengar bahwa penjaga Longya adalah Lin Ruyuan, seorang jenius yang lahir di Gunung Tai. Bolehkah saya bertanya bahwa itu adalah yang mulia? Pedang sepanjang 3 kaki terhunus, lampu merah di seluruh tebing naga berkedip, dan ketajaman formasi pedang kehidupan darah tiba-tiba muncul. Ya, jadi apa? Pada saat ini, serahkan ke klan kami, dan kamu akan memiliki hidup yang kekal. Kata lelaki tua itu. Pada level Lin Ruyuan, dia secara alami memahami tujuan klan Xiong yang disebut kehidupan abadi ini memang merupakan harapan yang baik, tetapi bagaimana Lin Ruyuan dapat dibujuk untuk menyerah? Dia mencibir dan berkata ini lelucon. Istana Taitian saya adalah ras manusia ortodoks di dunia, jadi mengapa saya ingin diperintah oleh Anda dan orang barbar lainnya? Orang tua itu tidak berpikir dia bisa meyakinkan Lin Ruyuan. Ulurkan jari Anda dan ketuk perlahan, bergegas melintasi garis tengah, saya dapat dengan mudah mematahkan lingkaran sihir. Setelah sekitar 3 batang dupa berlalu, lelaki tua itu datang ke susunan teleportasi yang rusak di belakang Longya, mengerutkan kening dan melihat susunan teleportasi. Kerusakannya sangat menyeluruh. Kalaupun diperbaiki, seharusnya tidak bisa membuat saluran ruang angkasa yang akurat, kata lelaki tua itu.
Ada seorang pria di sebelah pria tua itu dengan wajah tertutup dan kulitnya berwarna hijau pucat. Pria ini berkata tanpa ekspresi, kita akan bisa langsung masuk jika kita memasuki China Tengah. Waktunya tidak penting, pria lain lewat dan berteleportasi. Setelah beberapa saat, jari-jari kakinya terbang lurus ke depan. Orang tua itu menunggu lusinan orang lain untuk terbang, lalu menggoyangkan pancing di pundaknya dengan ringan. Kepala Lin Ruyuan digantung di depan pancing. Kepala Lin Ruyuan dipotong, dan wajah tampan itu ada masih terlihat garang, dan dia memelototi pria tua itu dengan garang. Kecepatanku untuk menghancurkan formasi cukup cepat, tapi kau masih bisa mengandalkan pedang dan formasi yang rusak untuk membunuh kita bertiga. Lelaki tua itu menghela nafas, anak muda saat ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan melompat, sementara kepala Lin Ruyuan tergantung di tali pancing, berkibar di belakangnya. Setelah lelaki tua itu menyusul tim dengan kecepatan yang sangat cepat, dia adalah seorang lelaki kurus dan tinggi dan bertanya meskipun ada 7 gunung di Istana Taitian, tujuan kita seharusnya Gunung Tai, bukan? Lelaki tua itu mengangguk, yang terbesar di Istana Taitian bahaya tersembunyi adalah Kaisar Timur sendiri, jika dia bisa berjuang untuk menahan diri dan bangun, kita semua akan mati. Karena dia terjebak di sisi lain, yang terbaik adalah membunuh dia duluan, kata pria jangkung dan kurus itu. Karena itu masalahnya, saya akan memimpin orang untuk menyerang Istana Tai, kata lelaki tua itu. Ada begitu banyak formasi besar yang tertutup rapat di Gunung Tai, bahkan formasi yang kuat pun sulit menembus formasi dan masuk. Tapi lelaki tua ini adalah orang aneh di klan Yuxiong, bakatnya adalah menghancurkan formasi, ada ribuan formasi aneh di dunia, tidak ada yang tidak bisa dia hancurkan. Dan Su Shou menyerahkan sebagian besar informasi tentang Gunung Tai kepada lelaki tua itu, dia tahu segalanya tentang Gunung Tai, jadi dia secara alami merasa bahwa tidak akan sulit untuk masuk ke Gunung Tai setelah susunan teleportasi rusak, kecepatan. Mereka memang melambat, namun tidak lama setelah memasuki Tiongkok Tengah, mereka menemukan kota Jinglong di barat daya. Di kota Jinglong, ada juga orang-orang dari Istana Taitian yang sedang bertugas, tetapi menghadapi orang-orang kuat dari klan Xiong ini, mereka tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, dan mereka semua terbunuh dalam satu jentikan jari. Beberapa orang ingin menghancurkan susunan teleportasi di kota Jinglong lagi, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Setelah melewati formasi teleportasi, kelompok klan Xiong langsung pergi ke kota pegunungan di bawah Gunung Taiyue, dan setelah teleportasi lagi, mereka langsung menuju kota naga. Formasi teleportasi kota naga berada di luar paviliun Yinlong, dan juga dijaga oleh beberapa pengawal Tai. Selama masa perang, seluruh Tiongkok Tengah berada di bawah darurat militer, dan semua lingkaran sihir besar dan kecil di Gunung Tai dibuka. Meski begitu, para penjaga Tai itu tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan memasuki kota naga melalui lingkaran teleportasi. Ketika dia melihat lelaki tua itu dan orang-orang klan Xiong lainnya, semua orang tercengang. Siapa kamu? Tunjukkan perintah pedang Istana Surgawi, seorang Tai Yiwei memarahi. Sebelum kata-kata itu selesai, tali pancing tipis dan tak terdengar sudah melilit lehernya, dan lengan lelaki tua itu sedikit gemetar, dan tubuh serta kepala Tai Yiwei telah dipisahkan. Tai Yiwei lainnya terkejut, beberapa mengeluarkan suara keras dan mengeluarkan peringatan, beberapa langsung mengorbankan token pihak lain untuk mencoba yang terbaik, dan beberapa memilih untuk melarikan diri tapi menghadapi orang-orang kuat ini, tidak peduli bagaimana reaksi mereka, tidak peduli bagaimana mereka memilih untuk berurusan dengan mereka, itu tidak ada artinya. Mereka hanya menembak dengan santai, dan banyak orang Tai Yiwei yang hadir semuanya hancur berkeping-keping. Kematian para Tai Yiwei ini mengejutkan lebih banyak orang. Misalnya, Wen Xi yang menjaga pagoda pelatihan pedang, Gu Chen yang menjaga jalan kuno Panlong, dan orang kuat lainnya yang ditempatkan di kota naga juga bergerak satu demi satu. Kekuatan orang-orang ini jauh lebih kuat daripada Tai Yiwei, tetapi orang-orang dari klan Xiong ini semuanya berada di level Qiu Yinhe, jadi bagaimana mereka bisa dianggap serius? Dalam sebatang dupa, seluruh kota naga dibasuh dengan darah. Wajah keriput lelaki tua itu tampak sedikit bosan, dia menatap Gunung Tai, yang puncaknya tidak terlihat, formasi untuk melindungi gunung sudah diaktifkan. Dibandingkan dengan pembantaian, aku lebih memilih untuk menghancurkan formasi. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju jalan Beaulieu kuno dengan pancing di pundaknya. Nyala api berkobar di mana-mana di Dragon City. Misalnya, Zenyi Jiange, Menara Mingjian, dan tempat-tempat lain semuanya dibakar. Setelah pembantaian dan pembakaran yang tidak disengaja di kota naga, orang-orang itu terbang satu persatu dan mengikuti di belakang lelaki tua itu.
Orang tua itu mendaki Gunung Taiyi sepanjang jalan, menghancurkan formasi sepanjang jalan. Terlepas dari kekuatan luar biasa dari formasi aneh di Gunung Taiyi, dia dapat langsung menunjuk ke esensi dan menyelesaikannya dengan mudah. Namun, setelah lebih dari 1 jam, dia sudah mendaki jalan kuno Panlong. Dia memimpin kerumunan dan tidak bergerak menuju 3 sekte pedang utama baik sekolah pedang Xin Liu maupun sekolah pedang pembunuh tidak tertarik sedikit pun pada mereka. Setelah memutar dari sisi jalan kuno Panlong, langsung menuju Istana Taidi. Sejak kelompok klan Xiong menyerang Longya, berita telah dikirim kembali ke 7 gunung. Lingkaran sihir di 7 gunung semuanya telah dibuka, tetapi para murid dari sekte pedang utama masih panik. Di dalam sekte pedang Xin Liu, Xiao Yin, yang berpakaian putih, sedang terbang di antara halaman, dan setelah dengan lembut mendorong pintu halaman, Ning Yudi, yang berdiri di halaman, melangkah dan bertanya dengan prihatin mengapa. Bagaimana? Suku Jinwu datang terlalu tiba-tiba, Luo Zeng takut Ning Yudi dan yang lainnya khawatir, dan tidak naik gunung ketika mereka pergi dari kota naga ke negara bagian Qibei. Ning Yudi tidak mengetahui berita itu sampai nanti, Gagak Emas dan Tiangong bertarung, dan Luo Zeng telah bergabung dengan pengawal Taiyi untuk melawan Gagak Emas. Adalah salah untuk mengatakan bahwa Anda tidak khawatir, tetapi setelah mengalami begitu banyak hal dengan Luo Zeng, Anda masih memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan Luo Zeng untuk menyelesaikan krisis. Dia percaya bahwa Luo Zeng dapat kembali dengan selamat. Situasinya tidak bagus, kata Xiao Yin dengan cemberut. Ada apa? Hati Ning Yudi berputar. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yin berkata, saya mendengar bahwa di prefektur Qibei, Kaisar Jun melepaskan kekuatan magis 9 matahari untuk menghancurkan dunia, dan membakar semuanya di prefektur Qibei. Berita itu tentu saja berasal dari susunan teleportasi. Mereka yang melarikan diri mengatakan bahwa ketika saluran teleportasi dihancurkan kemudian, mereka mengira kota Beixuan telah dibakar, dan semua ahli dari 7 gunung telah mati. 9 matahari menghancurkan dunia. Mata Ning Yudi membeku. Xiao Yin mengangguk dan berkata, itu kekuatan supernatural di Jun. Saya khawatir akan sulit bagi Tuan Luo Zeng, akan sulit. Mendengar kengerian rumor tersebut, Xiao Yin merasa bahwa Luo Zeng mungkin telah terkubur di Qi dengan pria kuat lainnya di negara bagian utara. Meskipun Tuan Muda Luo Zeng sangat kuat, pertumbuhannya terbatas dalam waktu singkat, bahkan orang kuat seperti Qiu Yinhe dan Gan Gaohan meninggal di prefektur Qibei, jadi bagaimana mungkin Luo Zeng selamat? Yah, begitu, Ning Yudi mengangguk. Xiao Yin memperhatikan bahwa wajah Ning Yudi tetap tenang, yang sedikit aneh. Tentu saja, dia tahu bahwa Ning Yudi dan Luo Zeng memiliki hubungan yang dalam. Setelah mengetahui berita tersebut, Ning Yudi tidak bisa tetap tenang. Ning Yudi khawatir, tetapi dia tidak pernah melihat Luo Zeng takut pada api apapun selama bertahun-tahun. Jika matahari benar-benar terbakar, orang lain tidak akan dapat bertahan, tetapi kemungkinan kelangsungan hidup Luo Zeng sangat tinggi. Pada saat ini, wanita lain berbaju ungu pindah dan buru-buru bertanya, Saudari Yin, apakah Anda punya ada berita tentang suamiku? Wanita berbaju ungu itu adalah Xiusu. Setelah Luo Zeng melepaskannya dari dunia batin, dia tidak mengambilnya kembali dan membiarkannya tinggal di sekte pedang Xin Liu. Meskipun dewa jahat telah menjadi tubuh Tao Luo Zeng, Xiusu masih lebih peduli pada dewa jahat. Di mata Xiusu, selama dewa jahat tidak mengkhianati Tuan, bagaimanapun juga akan ada masa depan yang cerah. Para wanita di halaman telah melihat dewa jahat sebelumnya, dan mereka semua memiliki ketidaksukaan naluriah terhadap dewa jahat, jadi Xiusu juga dibenci. Xiao Yin menatap Xiusu dengan dingin, dan kemudian berkata, dia adalah pria kecil tanpa nama, saya sedikit orang. Bagaimana Anda tahu? Kemungkinan besar meninggal. Di prefektur Qibei. Mendengar jawaban Xiao Yin, bahu Xiusu sedikit bergetar, dan ada lingkaran merah di sekitar matanya, dia memaksakan senyum, dan menoleh kembali. Si Yukin sedang berdiri di lantai 2, dia bisa mendengar apa yang dikatakan Xiao Yin barusan. Jika itu masa lalu, si Yukin pasti akan menangis dan khawatir. Setelah dia hamil, suasana hatinya menjadi lebih tenang, dia mengikuti instruksi Luo Zeng satu persatu, dan mengabdikan dirinya pada janin di perutnya. Wajahnya sedikit pucat, dia mengerutkan bibirnya, dan ekspresinya kembali normal, dia percaya Luo Zeng bisa kembali. Tidak lama setelah Xiao Yin masuk, tanah tiba-tiba bergoyang. Gemuruh. Petir seperti naga dan ular meledak di kejauhan, dan dunia sepertinya diiris oleh guntur. Bahkan monster besar seperti Gunung Taiyi mulai bergetar, seolah-olah seekor binatang raksasa ingin mengusir kutu di tubuhnya. Si Yukin, yang berada di lantai 2, sangat gesit. Dia sudah bersandar di pagar, menatap bagian belakang sekte pedang Xin Liu. Cahaya guntur datang dari belakang gunung,
yang persis di mana Istana Taidi berada. Gunung Tai dalam keadaan waspada, apalagi Istana Taidi adalah inti dari Tiangong, lagi pula Kaisar Timur dilindungi di Istana Taidi. Jika seseorang menyerbu Istana Taitian dan membunuh Kaisar Timur, pilar terbesar Istana Taitian akan benar-benar hancur. Di atas semburan kabut putih, ada lebih dari 60 orang yang mengapung di atasnya, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang membawa pancing. Itu adalah pria berambut merah yang melepaskan guntur barusan, dan petir seperti serangga masih merayap di telapak tangan pria berambut merah itu, dan dia tertawa dan berkata jalan Wei tua seperti bambu yang patah, dan dia ditangkap oleh kelompok ini. Kabut putih menghentikannya, aku benar-benar tidak menyangka. Nama pria berambut merah itu adalah Zhu Hongquan, dan dia adalah adik dari utusan api klan Xiong. Penatua Wei memelototi Zhu Hongquan, dan berkata dengan mencibir meskipun formasi sihir sebelumnya sangat kuat, teknik mereka tidak pintar, dan memecahkannya hanyalah permainan anak-anak. Fata Ana pada hari-hari awal di depan kami diatur oleh Dong Huang sendiri. Memecah formasi tidaklah mudah. Tanda tanya. Baru saja, Zhu Hongquan menurunkan perilaku pemukulan Lei Ting Chao yang kejam dalam Fata Ana Taichu, Wei Lao sangat membencinya. Pria kasar adalah pria kasar, jika Zhu Hongquan tidak melakukannya memiliki saudara laki-laki yang bertanggung jawab atas 5 elemen, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersamanya. Setelah beberapa penghinaan di dalam hatinya, Wei tua menjentikkan pancing dengan ringan, dan tali pancing yang tipis dan panjang menghilang ke dalam kabut. The Mirage of Absolute Beginning diatur dengan 18 pilar di Hall of Absolute Beginning. Jika Anda tidak dapat menemukan 18 pilar, Anda dapat memasuki interior dan terjebak seumur hidup, kata Wei Lao sambil tersenyum. Saat itu, Istana Taitian memiliki hubungan baik dengan klan Jinwu, dan Dong Huang serta Di Jun seperti saudara. Beberapa rahasia bukanlah rahasia bagi kedua klan, yang juga memberi Wei Lao kepercayaan diri untuk menerobos. Semua orang di Istana Taidi panik. Guntur yang jatuh dari langit barusan sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan lawan. Untungnya, Fata Ana di masa-masa awal tidak mudah dipatahkan, semua badai itu mendarat di luar Istana Taidi, dan Istana Taidi sendiri tidak terluka. Tapi bisakah rilem Mirage primordial ini benar-benar memblokir orang-orang kuat di luar? Kebanyakan dari mereka putus asa. Ada 3 lantai dalam dan 3 lantai luar yang dikelilingi di depan Istana Naga. Di lapisan terluar ada ribuan penjaga dengan baju besi emas. Sebagian besar penjaga lapis baja emas ini tidak lebih dari Tai Wei bintang 5. Selir Yan, yang berdiri di depan gerbang istana, tahu betul bahwa begitu Istana Taidi dibobol, penjaga lapis baja emas ini bahkan tidak akan menjadi umpan meriam. Dia mengangkat kepalanya, matanya dengan mudah menembus lapisan kabut putih, dan jatuh pada pria kuat dari klan Xiong. Pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, satu untuk merebut prefektur Qibei dan yang lainnya untuk menyerang Shenzhou. Selir Yan menghela nafas. Ini sama sekali bukan strategi. Hanya saja ketika Tai Tiangong kekurangan jenderal besar, menghadapi aliansi beberapa klan besar, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang-orang kuat itu datang untuk melakukan kejahatan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita menyingkirkan Kaisar Timur? Tidak jauh dari Selir Yan, Selir Qin mondar-mandir dengan ekspresi bingung di wajahnya. Selir Qin biasanya sombong di Istana Taidi, kecuali Kaisar Timur, dia tidak takut pada langit dan bumi. Ketika krisis yang sebenarnya sudah dekat, Selir Qin tidak percaya. Ibu, bahkan Chun Hao, Chun Xuan dan Chun Yuan yang sedang duduk di tangga tidak tahan. Meskipun ketiga bersaudara itu juga sangat egois, bagaimanapun juga mereka adalah putra Kaisar Timur. Sekarang saatnya hidup dan mati, mereka acuh tak acuh. Alasan mengapa saya bisa duduk dengan status setinggi itu adalah karena Dong Huang adalah ayah saya. Sekarang Dong Huang dalam bahaya kematian, mereka secara alami akan membelanya sampai akhir. Apakah kamu tidak memikirkan cara untuk ibumu? Selir Qin memelototi putra-putranya. Chun Hao dengan tenang membujuk orang-orang kuat itu telah mengepung bagian luar Taichu Mirage, dan sekarang kita tidak bisa bergerak jika kita mau. Kita tidak punya jalan keluar. Jika mereka menyerang, kita harus bertarung sampai mati. Dikatakan, duduk di deretan anak tangga mereka adalah semua pangeran dan cucu. Feng Ge juga duduk di sampingnya, dengan siku bertumpu pada lutut untuk menopang wajahnya, dan tangan lainnya memegang selembar kertas tipis, penuh dengan kata-kata, yang menari di atas angin. Mendengar kata-kata Chung Xuan, dia hanya melirik ringan. Ketika ketiga bersaudara itu dalam masalah besar, mereka memiliki tulang punggung, seperti yang diharapkan dari saudara tirinya, mereka jauh lebih baik daripada ibu mereka. Feng Ge menyesal mendengarkan kata-kata Luo Zheng. Tidak peduli seberapa halus artikel pencerahan sejati ini,
itu akan menjadi kertas bekas saat ini. Belum lagi ayahnya tidak bisa melihatnya sama sekali, apa gunanya bahkan jika itu terlihat. Bisakah orang-orang di depan Anda ini mengalahkan orang-orang di atas? Akibatnya, bab pencerahan sejati tidak dikirimkan kepada Kaisar, dan dia juga tidak dapat pergi ke prefektur Chengqibei. Situasi pertempuran tragis di prefektur Qibei terus-menerus dikirim ke Istana Taidi. Feng Ge secara alami bisa mendapatkan berita langsung, dan sebagai Bansi, dia tahu kengerian kehancuran Jiuyang. Pusat kekuatan 7 gunung mungkin semuanya musnah, bukan? Satu-satunya pengecualian adalah Luo Zeng, saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Nyala api tiba-tiba menyala di ujung jarinya, dan nyala api menyalakan kertas. Sun, yang duduk di bawah Feng Ge, melihat kertas itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu tuan kecil, apa yang kamu bakar? Feng Ge sedikit tersenyum, itu adalah sesuatu yang ditulis Luo Zeng untukku. Menyebutkan Luo Zeng, Han Liusu, Sun dan Muning semua menjadi tertarik, dan bertanya satu demi satu apa yang kamu tulis. Seluruh bab Zhenwu, Feng Ge tersenyum ringan. Yang lain tidak peduli apa yang dibakar Feng Ge, tetapi ketika dia menyebutkan seluruh bab Zhenwu, itu segera menarik perhatian banyak orang. Termasuk Selir Yan, Selir Qin dan lainnya, serta beberapa orang kuat yang tinggal di Istana Taidi. Selir Yan melihat selembar kertas yang diwarnai dengan abu dan bertanya, Anda kembali ke Istana Taidi dan ingin melihat ayah kaisar karena ini? Ya, jawab Feng Ge ringan. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Selir Yan berkata dengan cemberut. Apakah berguna untuk mengatakannya? Feng Ge bertanya balik. Selir Yan berpikir sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Seluruh bab Zhenwu memang penting bagi Dong Huang dan Tiangong. Namun, Istana Taitian sudah berada pada saat kritis, dan benar-benar tidak masuk akal untuk mengeluarkannya sekarang. Tapi itu tidak boleh dibakar. Itulah bab tentang pencerahan sejati. Selir Qin berkata dengan tajam dari sisi. Feng Ge menatapnya dengan dingin, jadi bagaimana jika aku tidak membakarnya? Biarkan orang-orang di atas mengambilnya. Setelah dia mengatakan ini, Selir Qin juga tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya melirik ke langit dan menghela nafas. Sebuah tali pancing tipis terus berenang dalam fata ana awal primordial. Tali pancing ini seperti mata Old Wei, dia bisa merasakan apapun yang disentuh oleh tali pancing. Aku menemukannya, pilar ke-6, hei, ini lebih mudah dari yang kubayangkan. Wei tua tersenyum. Dalam waktu singkat, dia telah menemukan 6 pilar, yang jauh lebih cepat dari yang dia duga, sepertinya dia tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu di Mirage of Absolute Beginning. Penatua Wei sengaja berbicara dengan keras, suaranya seperti guntur, dan itu disampaikan dengan jelas di Istana Taidi. Akar ke-7, akar ke-8, akar ke-9. Setiap kali Wei Lao menghitung angka, hati semua orang di Istana Taidi sedikit bergetar. Benang ke-11, benang ke-12, benang ke-13. Garis tipis itu memancarkan cahaya cian dalam fata ana purba, dan cahaya menembus dengan tenang kabut putih tebal. Kabut putih yang bertahan di Istana Taidi sepanjang tahun benar-benar menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan 13 pilar. Selir Yan berdiri di tangga teratas Istana Naga, dengan lengan panjangnya berkibar dan pakaiannya yang elegan, dia hanya mendengar dia berkata, semua orang di Istana Kekaisaran, kita tidak punya jalan keluar. Jika Kaisar Timur mati, kita akan mati, juga. Saya harap Anda tidak mundur selangkah pun. Tinggal di depan Istana Naga, hanya ada 6 atau 7 orang dengan kekuatan Selir Yan. Riak menyebar di depan Istana Naga, dan formasi besar lainnya bangkit. Selir Yan merentangkan kakinya yang panjang dan melangkah ringan di udara, berdiri di tengah formasi. 3 pedang panjang yang dilepaskan oleh formasi besar itu memadat dan keluar. Ketiga pedang itu adalah pedang surgawi, pedang bumi, dan pedang kepribadian. Selir Yan telah memegang pedang surgawi tanpa ragu, sedangkan pedang bumi dan pedang kepribadian dikendalikan oleh 2 orang kuat lainnya. Old Wei menatap formasi pedang Sacha Yuanshen di depan Istana Naga, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak berharap Kaisar Timur yang agung bergantung pada anggota keluarganya untuk perlindungan. Formasi pedang Sacha Yuanshen ini sangat kuat, tapi sayang sekali kamu menyerangnya. Pegang ketiga pedang itu, dan aku akan terus menerobos formasi. Istana Kekaisaran. Seorang pria pendek di belakang Old Wei bergerak. Tekanan hantu berbentuk gunung. Sebuah bayangan gunung besar langsung menekan ke arah Istana Taidi. Bayangan gunung ilusi ini seperti Gunung Tianyi yang terbalik, jatuh dengan kepala seperti ini, meskipun itu adalah hantu, kekuatan ilahi yang tersembunyi di dalamnya masih menakutkan. Ketika Selir Yan melihat gunung ilusi ini, ekspresinya juga berubah beberapa kali.
Dia memegang pedang Tiange dan mengguncangnya dengan ringan, dan pada saat yang sama berkata kepada dua lainnya tiga talenta tetap pada posisi mereka. Kisaran ribuan kaki di sekitar Istana Naga dilindungi, tetapi di bawah tekanan bayangan hantu gunung, seluruh istana bencana pertama berubah menjadi debu ketika tidak ada jalan keluar, istana atau paviliun. Tekan lagi. Pria pendek itu mengulurkan tangannya, dan bayangan gunung yang besar menjadi lebih kokoh dan bahkan lebih kuat. Di bawah tekanan besar, formasi pedang ilahi primordial Sacai ditekan dan mendesis, tetapi akhirnya diblokir. Aku ikut juga, tergantung berapa lama kamu bertahan. Itu hanya formasi pedang, dan tidak bagus dalam bertahan. Mengapa repot-repot mendukungnya, haha. Pusat kekuatan klan Xiong melihat pusat kekuatan Istana Taidi di bawah yang berjuang untuk mendukung formasi pedang. Ada formasi pedang terlihat bercanda pada mereka semua. Boom! Orang-orang dari klan Yuxiong ini berasal dari Paviliun Tianshu. Status Paviliun Tianshu di klan Yuxiong mirip dengan Tanah Kesedihan Pedang, tetapi ada tablet peringatan di Paviliun Tianshu. Ketika pembangkit tenaga listrik itu mampu berdiri sendiri untuk klan Xiong, mereka secara alami akan mendapatkan tablet, dan status mereka sangat dihormati, kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan Selirian. Orang-orang ini mengandalkan kekuatan supernatural yang diturunkan dari berbagai token dari pantai seberang, dan bentuknya berbeda, tetapi kekuatan mereka semuanya mengesankan. Selirian dan dua pembangkit tenaga listrik lainnya menggunakan pedang Sacai untuk menghadapinya dengan tenang dan tenang, menunjukkan ketahanan yang menakutkan. Membiarkan orang-orang ini mencurahkan kekuatan supernatural terkuat mereka, formasi pedang ilahi purba Sacai selalu tak terkalahkan, dan bertahan dari serangan demi serangan. Sun, Muning, Liu Su, kalian semua bersembunyi di balik Istana Naga, kata Feng Ge tiba-tiba. Kenapa? Tanya Sun. Ketika lingkaran sihir ini rusak, kamu dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Target mereka adalah ayahku, dan mereka tidak akan melakukan apapun padamu, kata Feng Ge. Sebagai putri Kaisar Timur, Feng Ge secara alami ingin hidup dan mati bersama ayahnya. Tapi dia tidak ingin membiarkan Sun dan yang lainnya mati bersamanya. Lagi pula, mereka masih memiliki Luo Zeng. Tuan kecil, bisakah kita melarikan diri bersama? Tanya Han Liu Su. Dalam pertempuran tingkat ini, kekuatan Feng Ge jelas tidak signifikan, dan dia dapat melarikan diri bersama mereka. Feng Ge tersenyum masam, menatap ke langit dan menggelengkan kepalanya. Orang yang lahir di Istana Selir Besar dapat memperoleh lebih banyak sumber daya sejak kecil, dan juga memikul lebih banyak tanggung jawab. Belum lagi Feng Ge, Ru Chungxuan, Cunyuan dan lainnya tidak berniat kabur saat ini. Tunggu sebentar, sekarang kita tidak bisa pergi dalam formasi, bahkan jika kita pergi kita mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup, kata Sun tiba-tiba. Setiap kali orang-orang kuat di langit bergerak, mereka ditekan oleh kekuatan puluhan ribu dewa. Dinding batu bata dan ubin di Istana Taizi berubah menjadi debu seragam setelah digulingkan berulang kali. Jika mereka melarikan diri dengan kekuatan mereka, jika mereka tidak hati-hati, mereka juga dapat berubah menjadi bagian dari debu. Setelah putaran serangan ini berlanjut untuk beberapa saat, orang-orang kuat di menara kastil akhirnya mengubah wajah mereka. Mereka tidak menyangka lingkaran sihir terakhir begitu kuat sehingga secara paksa menahan mereka. Wei tua, aku khawatir tidak mudah untuk menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar, tolong lakukan itu, kata pria pendek itu sambil menangkupkan tangannya. Pria pendek ini tidak menyangka bahwa susunan pedang biasa dapat dengan mudah menahan semua serangannya dengan penggunaan yang wajar. Penatua Wei menunjukkan senyum yang tidak dapat dipahami dan berkata yang dijaga oleh Istana Naga adalah tubuh asli Kaisar Timur Tai, dan formasi terakhir sebenarnya sangat mudah untuk dihancurkan. Mungkin tidak mungkin untuk memenangkannya siang dan malam, kata Jenderal Tua Wei dan melemparkan pancing lagi. Wosh! Tali pancing tipis yang tak terlihat menggantung dari langit dan menggelinding menuju formasi pedang ilahi primordial Sacai di bawah. Selirian mengangkat alisnya sedikit setelah memperhatikan tindakan Penatua Wei. Token Penatua Wei dari sisi lain ini adalah benang di langit, yaitu benang sutra yang melilit pancing. Mengandalkan utas ini, dia hampir bisa menembus lingkaran sihir di dunia. Jadi dia punya nama panggilan, disebut Potensi. Mengandalkan formasi pedang ilahi primordial Sacai, Selirian masih bisa bertahan sampai Kaisar Timur bangun. Kemungkinan ini sangat tipis. Tapi dia hanya memiliki cara ini, dia tidak punya pilihan, jadi Selirian tidak akan pernah izinkan Old Wei untuk menghancurkan formasi. Dia tua. Selirian, yang memegang pedang Tiange, memalingkan muka. Di tangga di belakangnya, lelaki tua lain duduk tegak. Dia dulunya adalah orang kuat yang bertarung dengan Kaisar Timur, tetapi ketika dia berada di 32 surga, dia dikutuk.
Itu adalah tanda dari sisi lain dengan efek negatif. Setelah disentuh, itu akan dipaksakan. Dibawa di dunia di dalam dirinya. Setelah dikutuk, kekuatan Penatua He turun drastis. Kaisar Timur telah menggunakan cara khusus untuk membantunya menekan kutukan selama ini. Kutukan itu sangat kuat sehingga setiap kali Dong Huang membantu menekannya, ia menghabiskan banyak energi. Penatua He sangat setia kepada Dong Huang, dan Dong Huang akan membantunya memperbarui hidupnya setiap beberapa tahun. Dia merasa telah menjadi beban bagi Dong Huang, dan ingin mati dengan sepenuh hati. Namun belum lama ini, Penatua He berubah pikiran. Luo Zeng mendapat 2 hati kaki tangan di surga ke-13, salah satunya didedikasikan untuk Kaisar Timur oleh Qiu Yinhe. Kenang-kenangan semacam ini dari sisi lain sangat kuat, tetapi membutuhkan seseorang untuk berkorban. Tentu saja, tidak sulit menemukan seseorang seperti Tiangong yang agung. Tapi Tuan He hadir pada saat itu, dan matanya berbinar ketika mengetahui token dari sisi lain, dan dia meminta Dong Huang untuk menyatukan hati kaki tangannya. Setelah menggabungkan hati ini, setidaknya Tuan He tidak sia-sia. Dia dan Gan Gaohan seperti Ning Suyuan, dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan pakar top dunia, dan dia bisa mati bersama lawannya. Mempertimbangkan keinginan Penatua He untuk mati, Dong Huang menyetujui permintaan tersebut. Setidaknya, Penatua He ingin hidup karena dia menyatukan hati antek-anteknya. Kecuali itu benar-benar diperlukan, mereka secara alami tidak akan membiarkan Tuan He mati. Baik Selir Yan maupun Dong Huang tidak berpikir bahwa waktu terakhir akan tiba secepat ini. Setelah mendengar panggilan Selir Yan, Penatua He tiba-tiba berdiri, menangkupkan tangannya ke arah Selir Yan, mengeluarkan serangkaian tawa yang menusuk, dan bergegas ke langit. Hahaha, sebentar, apa kau masih mengingatku? Tua dia menyibakkan rambut peraknya yang tergerai. Penatua Wei memanipulasi benang sutra dan berkonsentrasi untuk memecahkan formasi. Mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan melirik Penatua He, dan berkata dengan santai, sampah dari ratusan tahun yang lalu telah hidup hingga sekarang dan masih hidup. Penatua dia dikutuk saat itu. Juga terkait dengan klan Xiong, hanya Penatua He, dan bahkan Dong Huang menderita kerugian besar saat itu. Apakah kamu kecewa? Penatua He berkata dengan senyum acak-acakan, aku berencana untuk mati hari ini. Penatua Wei bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dan hanya berkata, memenuhi dia. Orang-orang di sekitarnya mematuhi perintah dan hendak bergerak. Penatua Wei tiba-tiba mendengar detak jantungnya. Boom, boom, boom. Ini adalah pekerjaan yang sangat rumit untuk menembus formasi dengan seutas benang Tianyun, belum lagi Selir Yan terus mengubah formasi untuk membuat masalah, suara detak jantung yang tiba-tiba sangat penting. Dia sangat berpengaruh, dan pada saat yang sama dia sangat bingung, dari mana asal suara ini. Pada saat ini, Penatua He terus tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya akan mati hari ini, jadi saya akan menyeret seseorang untuk mati. Boom, boom, boom. Penatua Wei juga orang yang berpengetahuan luas, dan ide yang sangat langka keluar dari hatinya. Ketika 2 orang di sampingnya hendak bergerak, Penatua Wei buru-buru berkata orang pembawa sial. Hentikan, ini adalah hati seorang kaki tangan. Dia benar-benar memiliki hal seperti itu. Penatua He mengangkat kepalanya dan menyeringai, berhenti. Jika Anda tidak bertindak, saya akan mati itu hilang. Tanda tanya. Jantungnya berkobar, dan dia langsung membakar token dari sisi lain. Menurut catatan sejarah, hanya Raja Sun yang meninggal di jantung kaki tangannya, dan tidak ada yang pernah membakar hati ini. Wow, ketika hati kaki tangannya mulai terbakar, seluruh tubuh Penatua He juga mulai terbakar. Dikatakan terbakar, tetapi sebenarnya ini adalah reaksi energi khusus. Itu mungkin siksaan paling parah di dunia, bahkan untuk makhluk yang kuat seperti He Lao, yang melampaui jiwa indigo secara ekstrim, itu juga tak tertahankan. Wajahnya berkerut karena kesakitan, tetapi matanya bersinar karena kegembiraan. Sebelum mati, pemborosan seperti itu masih dapat membantu Kaisar Timur sekali, dan itu dapat dianggap sebagai penggunaan terbaik dari segalanya. Wow, ketika tubuh Penatua He mulai terbakar, sedikit kepanikan menghantam hati Penatua Wei. Tepat ketika Wei Lao khawatir, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Tubuh fisiknya, seperti He Lao, mulai terbakar dengan gila. Tolong, selamatkan aku, Old Wei berteriak. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang kuat yang menjaga Penatua Wei berubah drastis. Meskipun Penatua Wei dengan putus asa meminta bantuan, mereka tidak memiliki ide untuk maju membantu Penatua Wei, sebaliknya mereka terus mundur. Bunuh dia, bunuh orang tua itu, mungkin kamu bisa menyelamatkan nyawa Wei tua. Tembak, lagi pula, orang-orang ini bukan orang biasa.
Selamatkan Wei Tua. Su. Jangan bunuh dia. Tetua Wei memohon kesakitan, jika Tetua He mati, dia pasti akan mati juga. Tapi suaranya sangat lemah, dan kedua pria itu tidak menahan tangan mereka sama sekali karena mereka sangat ingin menyelamatkan hidup mereka. Tombak dan tombak berubah menjadi dua kejutan, menembus tubuh Penatua He. Puff, puff. Ketika Penatua He ditusuk menjadi dua bagian, Wei Tua juga dipotong menjadi dua bagian, dan pembakaran berlanjut. Pada akhirnya, mereka berdua terbakar menjadi tidak seperti ini, dan menghilang di antara langit dan bumi. Di depan istana Taidi, selir Yan memimpin kerumunan untuk melihat ke langit, wajah mereka penuh kesunyian, duka. Kaisar Timur dapat memperluas istana Taitian ke tingkat sekarang karena mengandalkan para veteran yang setia ini. Pada saat-saat terakhir, para veteran ini masih menggunakan sisa panas mereka. Pusat kekuatan klan Xiong di langit menyaksikan Wei Lao mati, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah terdiam lama, Zhu Hongquan tiba-tiba berkata sejak Tuan Wei telah meninggal dunia, satu-satunya cara yang tersisa adalah dengan paksa menghancurkan formasi. Meskipun formasi pedang Sacai Yuanshen sulit untuk dihancurkan, itu bukan tidak dapat dipecahkan. Saudaraku, ayolah, penuh semangat. 40 atau 50 orang ini awalnya dalam suasana hati yang rendah, tetapi setelah Zhu Hongquan mengatakan ini, dia terhibur. Dong Huang ada di istana naga di bawah, selama dia melewati formasi besar terakhir, dia dapat dengan mudah membunuh Dong Huang yang agung. Itu hanya formasi besar, ayo bekerja sama. Hanya seorang wanita yang mengontrol formasi pedang ini, apa sulitnya menghancurkan formasi? Semuanya ikut aku. Panci minyak kecil muncul di atas kepala Zhu Hongquan, di sana adalah seberkas api yang menyala di cerat panci minyak. Panci minyak ini adalah panci minyak darah yang terkenal. Selama Anda mengorbankan darah Anda sendiri, Anda dapat melelehkan api yang tak terbatas. Sambil mengorbankan pot minyak darah, dia mengeluarkan pisau kecil dan memotong pergelangan tangannya dengan ringan. Darah di tubuhnya dituangkan ke dalam pot minyak darah, lalu dia mengambil pot minyak dan menuangkannya ke bawah. Apa yang keluar dari panci minyak bukanlah darah, melainkan sejenis minyak api berwarna hitam. Di bawah campuran api dan minyak, air terjun api besar terbentuk. Nyala api ini terlihat biasa saja, namun kekuatan sebenarnya sangat mencengangkan. Begitu melekat pada sesuatu, nyala api tersebut tidak akan pernah padam kecuali jika benar-benar terbakar. Qin, Kai Xuan. Setelah melihat nyala api, selir Yan menoleh dan memanggil nama dua lainnya. Qin dan Kai Xuan juga orang-orang yang tetap tinggal di istana Taidi. Di bawah panggilan selir Yan, Qin melompat, dan pusaran es biru muncul di atas kepalanya, dan badai es besar menyapu genangan air menuangkan minyak tanah ke dalamnya, membentuk es setinggi 1000 kaki. Namun kekuatan minyak tanah ini sangat kuat, meski masih menyala di dalam es, ia akan melelehkan es tersebut dalam waktu singkat. Setelah Kai Xuan menyipitkan matanya dan mengamati sebentar, sepasang pedang giok telah muncul di tangannya, dan di bawah sambungan dua pedang Kai Xuan, serangkaian garis sihir tersegel muncul terus-menerus di sekitar seluruh es. Ketika pola-pola ajaib ini distabilkan satu sama lain, api es yang awalnya bertahan di segel setengah seolah-olah padat. Zhu Hongquan juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihat dua orang menyegel pot minyak darahnya, tetapi kemudian dia menunjukkan seringai di wajahnya. Metodenya memang cerdik, tetapi Anda benar-benar dapat menghentikan kami semua. Pada saat ini, Zhu Hongquan orang-orang, sekali lagi menurunkan semua jenis kekuatan gaib. Situasi telah kembali ke jalan buntu lagi. Sebatang dupa. Setengah jam. 2 jam. Serangan dari atas tidak pernah berhenti. Selir Yan tidak terluka dengan mengandalkan formasi pedang Sacai Yuanshen, tapi wajahnya sudah lelah. Bukan hanya dia, tetapi juga dua orang yang memegang pedang tanah dan pedang kepribadian juga terlihat lelah. Kekuatan supernatural yang dikeluarkan oleh setiap orang seringkali ditekan oleh kekuatan puluhan ribu dewa. Beberapa metode aneh dan luar biasa, dan harus terus diubah untuk menghadapinya. Saya khawatir saya tidak tahan. Selir Yan sepertinya tidak terlalu baik. Selir Qin, bagaimana denganmu? Aku tidak mengerti formasi pedang Sacai Yuanshen. Ini sangat sulit, dan aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya. Semua orang menyaksikan selir Yan memblokir serangan itu lagi, dan mereka semua ketakutan, dan mungkin perlu waktu sebelum mereka melanjutkan seperti ini. Hati orang-orang di depan aula naga tenggelam perlahan ke arah laut seperti kapal berlubang. Mereka akhirnya menyadari bahwa Tiangong telah hancur. Gan Gaohan dan Ning Suyuan memimpin para ahli dari 7 gunung untuk mati di prefektur Qibei tidak mungkin bagi mereka untuk menunggu bala bantuan.
Paling-paling, mereka hanya bisa berharap keajaiban dan Kaisar Timur akan bangun, tapi itu jelas tidak mungkin. Gan Gaohan memimpin kerumunan untuk membuka saluran luar angkasa, dan setelah berjalan sejauh tertentu di saluran tersebut, mereka akhirnya tiba di dinding kristal antar negara bagian. Setelah menembus dinding kristal, seseorang tiba di kota Huyan, kota paling timur laut di Tiongkok Tengah. Setelah kota Huyan mendengar berita 9 matahari menghancurkan dunia, orang-orang yang tinggal di kota pindah dengan klan mereka. Bagaimanapun, klan Jinwu maju, dan kota Huyan adalah perhentian pertama. Suasana hati semua orang rendah. Pusat kekuatan 7 gunung semuanya dihancurkan di prefektur Qibei, yang berarti Tiangong telah selesai. Orang yang nenek moyangnya tinggal di kota Huyan bisa mundur, tapi kemana mereka bisa mundur? Baik Danau Minghu maupun 7 gunung tidak dapat menghentikan kemajuan klan Jinwu. Selama proses relokasi di mana semua orang khawatir, seseorang berteriak. Mereka kembali. Mereka belum mati. Di bawah kepemimpinan Gan Gaohan, pusat kekuatan 6 gunung, Dewa 12 Jalan, Tai Wei, dan dunia pantai lainnya muncul di langit. Orang-orang di kota Huyan melihat satu demi satu, dan setelah melihat pemandangan itu, mereka semua mulai bersorak dan melompat kegirangan. Mereka tidak tahu situasi pertempuran yang spesifik, tapi setidaknya orang-orang kuat ini masih memiliki sisa hidup. Tepat ketika mereka tiba di kota Huyan, seseorang muncul dalam formasi teleportasi. Orang ini bergegas keluar dari formasi teleportasi dengan panik, melihat sekeliling, melihat Gan Gaohan tidak jauh dan penguasa gunung dari pegunungan, dan tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan penuh semangat, "Tuanku, Anda aman dan sehat." Tanda seru. Orang ini berasal dari Gunung Tai. Klan Xiong menyerbu istana Taidi, dan Ratu Timur yang telah diserahkan oleh dinasti Qing pasti akan mengincar Ying Tua dari Gunung Tai berikutnya. Gunung Tai juga tidak bisa lepas dari malapetaka. Namun, kuil Tai telah mencapai titik seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukan selain melarikan diri. Orang ini dikirim ke kota Huyan untuk menanyakan tentang situasi pertempuran di prefektur Qibei. Namun, menurut berita sebelumnya, sebagian besar dari 7 pembangkit tenaga gunung prefektur Qibei harus dimusnahkan, dan hanya ada sedikit harapan sama sekali. Siapa yang tahu bahwa setelah dia tiba di kota Huyan, dia melihat Gan Gaohan memimpin kerumunan. Belum termasuk jumlah ahli dari 7 gunung, jumlah Tai Wei ditambah alam pantai lainnya bisa mencapai 100.000. Apakah ini terlihat seperti pertarungan sengit dengan gagak emas? Mereka bahkan menghindari dunia pemadam 9 matahari. Orang di Gunung Tai sangat bersemangat dan bingung, dan ketika dia melihat Luo Zeng menjatuhkan sekelompok suku Jinwu, wajahnya berubah lagi, dan dia tidak tahu bahwa suku Jinwu menyerah kepada Luo Zeng. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memuaskan rasa penasarannya, dia segera bergegas ke Gan Gaohan dan berkata, "Tuan Bao Gan, ada klan beruang yang menyerang Tiangong dari selatan. Apa yang kamu bicarakan?" Keluarga Xiong menyerbu dari selatan, dan mereka menerobos tebing naga. Ekspresi Gan Gaohan menjadi dingin ketika mendengar laporan pria itu. Sungai Qiyin, Hechi, termasuk pemilik gunung dari 7 gunung semuanya tenggelam. Longya dijaga oleh Lin Ruyuan, mungkinkah gumam Qiyin He? Pria dari Gunung Tai menangkupkan tangannya dan berkata dikatakan bahwa guru Lin Jiedu telah meninggal dunia. Beberapa utusan Jiedu surgawi menutup mata mereka, dengan rasa sakit di wajah mereka. Di mana mereka sekarang? Gan Gaohan bertanya lagi. Mereka akan pergi ke Gunung Tai, mereka harus mengepung istana Taidi, tujuannya adalah untuk membunuh Dong Huang, kata pria itu lagi. Jejak kemarahan berkedip di mata Gan Gaohan, dan dia mengumumkan pada saat yang sama semua orang dari Tai Wei tinggal di kota Huyan, dan penguasa 7 gunung akan memimpin orang-orang kuatnya untuk mengikuti saya ke dalam susunan teleportasi. Sekarang, situasinya di istana Taidi sangat penting, dan Gan Gaohan sangat ingin melindungi tuannya, jadi wajar untuk mengirim mereka kembali terlebih dahulu. Susunan teleportasi di sebelah paviliun Yinlong di Longcheng dihancurkan oleh klan Xiong, dan susunan teleportasi di kota Huyan hanya dapat mengirim sekelompok orang ini ke Gunung Tai. Tidak lama kemudian, banyak orang kuat keluar dari peron lampu suar Gunung Tai satu persatu. Kekuatan Seven Mountains tidak kalah banyak, ada sekitar 80 orang, dan di belakang Luo Zeng ada puluhan orang dari suku Golden Crow, dan para dewa juga akan mengikuti di belakang. Setelah semua orang tiba, mereka langsung pergi ke Gunung Tai. Tombak panjang Wan Si Daluo. Seorang pria berbaju besi hitam dari klan Yuxiong melemparkan tombak panjang di tangannya ke udara. Tombak ungu hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari langit, seperti hujan lebat, dengan gila-gilaan merobek formasi pedang Sacai Yuanshen. Bum 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 bum. Setiap kali tombak diturunkan, ada suara yang memekakkan telinga,
dan kekuatan mengerikan meletus di bawah ledakan. Orang-orang kuat dari klan Xiong menyerang secara bergantian dalam pertempuran roda. Selir Yan masih bertahan, tapi jelas dia telah mencapai batasnya. Seluruh susunan pedang Sacai Yuanshen seperti lilin ditiup angin, dan bisa pecah kapan saja, waktu. Klik, ketika putaran tombak itu meledak, sebuah retakan tiba-tiba muncul di tengah pedang Tiange di tangan Selir Yan, dan seluruh pedang panjang itu langsung patah, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Memegang pedang tanah dan pedang kepribadian, kedua pria kuat itu juga memuntahkan darah, dan salah satunya langsung pingsan. Dan formasi pedang Sacai Yuanshen juga hancur. Hahaha. Pada saat yang sama formasi pedang hancur, Zhu Hongquan tertawa heroik, "Saudaraku, bunuh semua orang ini di depan istana Taidi, lalu rebut perintah Kaisar Timur itu." Orang-orang kuat dari klan Xiong melihat ke bawah dan menunjukkan senyum sinis. Di mata mereka, wanita dan anak-anak ini memiliki sedikit kekuatan bertarung. Merupakan keajaiban bahwa Selir Yan dapat memblokir mereka untuk begitu lama dengan formasi pedang. Bergeser, whoosh. 7 pria kuat bergegas keluar dari klan Yuxiong. 7 orang ini semuanya mengenakan mahkota hitam di kepala mereka dan mengenakan pakaian hitam. Mereka berasal dari keluarga jade hitam dari klan Yuxiong. Klan Xiong adalah juga klan besar, bahkan jika anggota klan bergabung dengan Menara Kastil, mereka masih berdiri sendiri. Melihat 7 anggota keluarga Heiyu bergegas turun, penjaga lapis baja emas di depan istana naga tiba-tiba mengeluarkan suara keras. "Lindungi kaisarku dengan hidupku. Bahkan jika aku mati 100 kali, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Lagi pula, sejumlah besar bintang 5 Taiwei meremehkan tinggal di istana Taidi. Di mata kebanyakan orang, istana Tai benar-benar aman. Tinggal di istana Tai tidak berbeda dengan usia tua. Tidak bisa tumbuh sama sekali, siapa sangka istana Tai bisa jatuh ke dalam situasi putus asa. Di waktu singkat, Jie, aku sudah lama tidak melihat umpan meriam yang begitu naif. Peringatan, jangan memercikkan darah kemana-mana dan menodai pakaianku. Setelah 7 anggota keluarga Heiyu bertukar beberapa kata dengan suara rendah, sama seperti elang, mereka bergegas menuju Tai Yiwei itu. Orang di depan langsung memutar tubuhnya sepenuhnya, berubah menjadi angin puyuh hitam, dan berputar ke arah pengawal Tai. Tapi kemanapun angin puyuh hitam lewat, semua jenis tunggul beterbangan dan darah berceceran di mana-mana. Serangan dari 6 lainnya sama sengitnya, dan bintang 5 Tai Yiwei itu tidak bisa bertahan setengah putaran melawan yang kuat ini. Tik-tok, darah menetes seperti hujan. Itu jatuh di atap istana Taidi, lalu meluncur menuruni tangga. Sesekali seseorang berteriak dan seseorang mulai berlari. Feng Ge duduk di tangga dan membiarkan darah berceceran di tubuhnya. Dia melihat anggota tubuh yang lumpuh dan darah terus berjatuhan dari langit, pupil matanya terentang dan diwarnai dengan jejak kabut abu-abu. "Mengapa kamu tidak pergi?" Feng Ge bertanya. Sun, Han Tassel dan Muning masih duduk di bawah Feng Ge. "Aku khawatir aku tidak bisa pergi." Sun menunjuk tidak jauh. Meski kekuatan Sun tidak sekuat orang-orang ini, penglihatannya masih sangat akurat. Ketika susunan pedang hancur, beberapa orang ingin melarikan diri sambil memanfaatkan kekacauan, tetapi setelah bergegas tidak jauh, ada seberkas cahaya tombak ungu turun, menembus orang-orang itu. Beberapa klan Xiong berencana untuk membunuh mereka semua, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi. Dalam waktu kurang dari 10 napas, ribuan penjaga dengan baju besi emas telah dicekik sampai mati. Hanya ada 2 hingga 300 orang yang tersisa di tangga di depan Istana Naga. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari keluarga Kaisar Timur dan sejumlah kecil dayang. Manipulasi Selir Yan terhadap formasi pedang Sacai Yuanshen telah sangat dilebih-lebihkan, tetapi pada titik ini, pilihan apa yang dia miliki selain bertarung mati-matian? Wow, garis api ilahi gagak emas menyala dari pipinya, dan seluruh tubuhnya terangkat, dan api ilahi gagak emas berubah menjadi api Phoenix, melebarkan sayapnya dan bergegas menuju 7 orang. "Ayo pergi juga." Chun Hao dan yang lainnya juga mengorbankan token dari sisi lain. Di antara anak-anak Kaisar Timur, selain Feng Ge dan Chun Hao, ada 4 orang lain di alam sumber caotik. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan makhluk kuat itu, tetapi ketika tidak ada jalan keluar, mereka hanya bisa gigit jari dan berjuang keras. Feng Ge melihat punggung ibunya, jejak tekad berkedip di wajahnya yang semula kusam, dan dia juga melompat ke depan. Semua selir dengan kekuatan tertentu mengorbankan token dari pantai seberang, dan membuat rencana untuk berjuang demi hidup mereka. Bahkan selir Qin, yang bingung sepanjang waktu, memandangi putranya yang bergegas, dia juga tampak seperti habis-habisan, tidak lagi takut, dan juga pergi menemuinya. Pemimpin klan Giok Hitam, pria berbaju hitam,
melihat anggota keluarga kerajaan timur datang untuk berjuang untuk hidup mereka, dan menunjukkan seringai jijik. Pada saat yang sama, dia berkata, "Jangan menahan diri, bunuh mereka semua. Ikuti selir Yan untuk hanyut." Api surgawi gagak emas selir Yan memang tajam, tetapi dia menghabiskan banyak energi untuk mengendalikan susunan pedang, dan wajahnya masih pucat saat ini, ketika dia mengendalikan Phoenix api untuk bergegas menuju pria berbaju hitam. Lampu hijau menyala pupil pria berbaju hitam, dan tiba-tiba melepaskan serangan jiwa. Selir Yan telah melampaui jiwa indigo hingga ekstrim, dan jiwanya sangat stabil. Biasanya, dia tidak takut dengan serangan jiwa sama sekali, tetapi dia telah secara serius menarik kendali atas susunan pedang barusan, dan dia tidak bisa tidak tahan untuk sementara waktu. Dia hanya merasa pusing sebentar, dan pria berbaju hitam itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati selir Yan. Memegang dua pisau pendek di tangannya, dia langsung menuju ke leher selir Yan. Boom! Bu! Kedua bilah pendek itu sepertinya membunuh orang biasa, tetapi kekuatan yang mereka keluarkan sangat menakutkan. Tapi selir Yan adalah pembangkit tenaga listrik yang telah lama berdiri, setelah bertahun-tahun mengasuh. Chaotic Origin Spirit di tubuhnya telah mencapai ketinggian yang luar biasa, dan lehernya yang halus tiba-tiba menanggung kerusakan pedang pendek secara tiba-tiba. Meskipun Soul of Chaotic Source membantunya memblokir kerusakan, dia dengan cepat jatuh ke dalam kelelahan. Jika ada tusukan lagi, selir Yan pasti akan jatuh ke tanah. Namun, selir Yan akhirnya sadar kembali pada saat kritis. Dia menggertakkan giginya dan berbalik, mengulurkan tangannya dan mengusap. Huayan Hen. Golden Crow Divine Fire menempel di telapak tangannya seperti kelopak, dan dengan sedikit gesekan, panas menguap, dan pria berbaju hitam itu akan melakukan serangan ketiga, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mundur. Tapi pria berbaju hitam hanya mundur selangkah, dan dalam sekejap, dia muncul di belakang selir Yan, dan mengirim pisau pendek langsung ke punggung selir Yan. Ketika pisau pendek lainnya menebas kepala selir Yan, sesosok tubuh berlari ke arah selir Yan, disertai dengan seruan, "Ibu." Meskipun selir Yan kesakitan, dia mendengar bahwa itu adalah suara Feng Ge. Seru, dia wajah menjadi cemas, ini bukan pertempuran yang bisa dia ikuti. Tetapi pada saat ini, Feng Ge tidak peduli, dia meledakkan kekuatan token pihak lain di tubuhnya, dan meraih lengan pria berbaju hitam itu dengan erat. Keluar, pria berbaju hitam itu tidak menyangka Feng Ge akan keluar tiba-tiba, dan di bawah amarahnya, dia mengumpulkan kekuatannya dan membanting ke arah Feng Ge. Orang kuat seperti ini dapat membelah gunung dan menghancurkan bumi dengan kekuatan yang dia berikan sesuka hati, dan kekuatan pukulan siku ini juga puluhan ribu dewa. Hanya memukul dada Feng Ge, seluruh tubuhnya runtuh segera, seperti daun berkibar tertiup angin, meluncur ke bawah. Feng Ge, selir Yan menjerit melengking, matanya siap meledak. Api ilahi gagak emas yang mengamuk meletus, dan hendak menyeret pria berbaju hitam ke dalamnya, tetapi pria berbaju hitam itu tampaknya telah mengharapkannya, dia melompat mundur sedikit, dan lampu hijau di matanya menyala lagi, serangan jiwa lainnya. Pada saat yang sama melepaskan serangan jiwa, dua pisau pendek keluar dari tangannya dan menembak ke arah wajah selir Yan lagi. Selir Yan tidak dapat menahan serangan jiwa, jadi tentu saja dia tidak dapat menghindari dua pedang pendek itu. Saat bilah pendek hendak menembus tengkorak, pedang terbang menyerang dari jauh. Pedang terbang itu berkedip dan berkedip, seolah-olah terus berpindah dari satu ruang ke ruang lain. Ding-ding, pedang terbang itu mengenai dua bilah pendek dengan tepat, dan kedua bilah pendek itu memantul. Siapa? Ekspresi marah muncul di wajah pria berbaju hitam. Dia berpikir bahwa keluarga Xiong telah mengendalikan situasi, dan anggota keluarga Kaisar Timur hanya perlu ditangani oleh keluarga Black Jade. Dia tidak pernah berpikir bahwa variabel lain akan muncul. Tapi ketika dia melihat dengan marah ke arah pedang terbang, dia tertegun. Di kejauhan, Gan Gaohan memimpin orang kuat lainnya dari 6 gunung untuk mendekat dengan cepat. Di samping Gan Gaohan, Ning Suyuan telah turun 3 menyipitkan mata, itu pedang terbang barusan dirilis oleh Ning Suyuan. Dia tidak sendirian karena tertegun. Zhu Hongquan dan yang lainnya sedang menonton pertunjukan di langit, dan mereka tercengang ketika tiba-tiba melihat begitu banyak orang terbunuh oleh Istana Matahari. Bukankah kekuatan utama Tiangong dikendalikan oleh gagak emas? Masuk akal bahwa klan Jinwu memiliki kemampuan untuk memusnahkan mereka semua. Tapi mengapa mereka bisa kembali? Dalam hal jumlah orang, hanya ada lebih dari 40 orang dari klan Xiong, sementara Istana Taitian memiliki 2 kali lebih banyak orang. Dalam hal kekuatan, meskipun klan Yuxiong sangat kuat, mereka bukanlah kelompok terkuat dari klan Yuxiong. Sekarang giliran orang-orang dari klan Xiong ini yang putus asa.
Saat mereka putus asa, sekelompok orang lain dari sisi lain bergegas. Ketika Zhu Hongquan dan yang lainnya melihat lebih dekat, alis mereka dipenuhi dengan kegembiraan, mereka sebenarnya adalah anggota suku Gagak Emas. Dan mereka juga melihat batu dunia bawah, pot putih di antara orang-orang Jinwu ini. Itu klan Gagak Emas. Ini benar-benar tepat waktu. Sudah diselamatkan, kita masih bisa menghancurkan istana surgawi dengan klan Gagak Emas. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Su Shou berpikir dengan cara yang sama sebelumnya. Kakak Mingxi, kami. Wajah Zhu Hongquan penuh sanjungan, lagi pula, kekuatan dan status Mingxi jauh lebih tinggi daripada Zhu Hongquan, bahkan Wei Lao, yang memimpin tim kali ini, tidak dapat menahannya. Tapi dia hanya berbicara setengah jalan, dan sosok lain berdiri di depan Mingxi, dan itu adalah Luo Zeng. Melihat Feng Ge, yang terbaring di tanah tanpa mengetahui hidup dan mati, wajah Luo Zeng pucat pasi. Dia awalnya berpikir bahwa istana Taidi adalah yang paling aman, jadi dia membiarkan Sun, Han Tassel, dan Mu Ning tinggal di sini. Siapa yang mengira Kaisar Timur akan terjebak, dan klan Xiong diam-diam akan menyerang istana Taidi. Robek mereka, perintah Luo Zeng. Ya, Mingxi, Baihu dan yang lainnya menjawab bahwa mereka tidak memiliki banyak keraguan di hati mereka. Semakin lama garis keturunan yang dimodifikasi tetap ada di tubuh mereka, semakin setia mereka kepada Kaisar Jun, atau kepada Luo Zeng, yang juga merupakan kekuatan pemujaan garis keturunan. 3330